Sini kita perkenalkan ya barang antik bongkahan dari bebatuan alam yang masih kita simpen, namanya batu kecubung. Batu bongkahan kecubung, rekan sobat. Di sini ada beberapa bongkahan ya yang masih tersimpan. Pada umumnya orang mengatakan ini jenis kecubung kristal, namun belum sempat kita bersihin gitu. Kita hanya simpan. Coba kita perhatikan ya. Kan ini sudah sobat, yang namanya bongkahan batu alam yang tiada lain adalah kecubung. Apa dikatakan orang kecubung? Karena ujung ininya seperti menimbulkan cumbung gitu. Kehidupannya memang di bebatuan alam, dia tidak tumbuh di tanah gitu, dia hanya tumbuh di bebatuan alam. Karenanya dikatakan batu cumbung, kecubung. Itu sudah batu cumbung, batu kecubung. Nah, ini kalau kita bersihkan ini agak kencolong sebenarnya rekan sobat, persis seperti kaca ini kalau kita bersihkan ini. Nah, namun ini tidak kita bersihkan dikarenakan hanya untuk kita simpan. Nah kan, nah kan, karena belum sempat kita rawat sih sebenarnya. Ini kinclong, ini agak kristal gitu, putih kristal, namun belum sempat kita benahi gitu. Nah, ini kan batu alam, batu apa ya, batu unik, batu antik. Terus kita lihat ya, kita apa,
kecubung kristal. Terus yang anehnya lagi sobat, dalam segi ini dia menjadikan persegi 6 gitu, tidak lebih. Tiap perseginya itu selalu persegi 6. Nah, segi 6 ya kan, persegi butirannya ini dalam semuanya ini, dalam per bijinya ini pasti persegi 6 gitu. Kan aneh, bebatuan dari alam yang berpola bentuk segi 6. Apakah ini sangat bermanfaat ya kan, untuk mencegah apa yang kata orang itu, sihir. Karena kan yang berupa sihir itu seperti apa ya, indra keenam. Nah, di antara semua bebatuan alam, cuma dari bongkahan bebatuan jenis kecubung inilah yang motif alamnya itu perseginya itu 6 sobat, tidak lebih dari itu semua ya kan. Dia semua apa ya, cumbung-cumbungnya ini bersifat segi 6. Hanya itu saja yang kita jelaskan mengenai keterangan dari bebatuan jenis kecubung. Namun yang kita punya hanya jenis kecubung kristal ya. Namun jenis kristal yang unik kita simpan yang berupa bongkahan. Mungkin rekan sobat kedepannya sangat berminat dengan ini ya, bolehlah berkunjung ke tempat kita ya kan. Siapa tahu kedepannya rekan sobat juga apa ya, kepengen gitu membuat pola motif agar lebih menarik akan datangnya ya. Rekan sobat bisalah berkunjung ke tempat kita. Insya Allah nanti kita taruh nomor telepon kita, WA kita, email kita ya di aplikasi ini, agar mudah kedepannya rekan sobat berkunjung ke tempat kita guna pengen melihat lebih jelasnya mengenai bongkahan kecubung tersebut. Memang kalau yang di pasaran sobat, kalau yang biasanya dulunya yang sering di zaman akik itu yang dipasarkan orang itu kan berupa seperti ini. Nah, bongkahan yang seperti ini bongkahan kecubung kopi kalau tidak salah. Ini jenis kecubung kopi. Terus ini kristal ini. Kalau ini bongkahan akik jenis apa ya, lavender.
Nah seperti ini ya kan, namun ini udah terlepas dari batu gitu, mungkin entah kena benturan apa dulunya, itu kita nggak tahu ya kan. Namun aneh, perseginya kan udah apa ini, dikarenakan benturan, padahal ini segi 6 rekan sobat. Dulunya kan kecil seperti ini. Nah kecil, kalau ini besar. Kita cari lagi agar rekan sobat tidak penasaran. Nah ya kan, seginya pasti selalu persegi 6 gitu, karena ini dari bahan mentahnya sobat, belum kita bikin untuk permata cincin gitu. Memang dulu udah banyak kita buat juga untuk mata cincin, namun kan sayang, lebih mendingan kita simpen yang berupa motif yang seperti ini ya kan. Terutama lagi ya kan yang seperti ini sudah, seperti bongkahan seperti ini kan lebih unik kelihatannya, apalagi kalau kita taruh di dalam akuarium gitu. Dengan kenyataannya harus dibersihkan dulu ini ya, semuanya ini harus bersih, harus bening, kinclong gitu, agar ikan-ikannya juga turut sehat ya kan, sekalian apa gitu ceritanya terapi. Nah ini ada lagi yang paling besar tersebut, namun ini kayaknya coraknya udah mau ke ungu-unguan atau ke pink-pinkan ya, sangat beda ya kan dengan yang lain putih dasar pada corak kristalnya, namun enggak selisih beda gitu, tetap dia persegi 6. Nah 1 2 3 4 5 6 segi 6 ya kan, seperti apa ini, pola bentuknya itu seperti piramid. Seperti piramida ya kan. Ya kan. Oke sobat, memang kalau kita bicara tentang bebatuan alam ini masih panjang sih durasinya ini. Ada sebagian bongkahan yang ini, apa ini jenis apa ini, red maron, belum kita gosok sih. Kalau kita gosok mantep itu. Ini apalah ini, motif apa ini, motif seperti teh ya, mau ke kopi-kopian, namun belum terlalu ini teh, mungkin motif teh. Banyak pokoknya kita simpen bebongkahan batu yang lama, yang sudah lama gitu tidak kita perlihatkan. Ada juga yang bongkahan yang besar seperti ini kan, yang udah dipotong-potong, karena kita dulunya pengrajin akik sebenarnya ya, pengen perkenalkan aja dengan rekan sobat mengenai bongkahan-bongkahan bebatuan yang ternyata dari jenis kecubung ini yang apa ya, pamornya agak di atas ketimbang bebatuan akik yang seperti ini. Dikarenakan apa, kecubung ini kehidupannya berunsur dari
bebatuan ini rekan sobat. Dari bebatuan ini juga dia kehidupannya ini dari sini. Nah, karena itu boleh dikatakan ini mahkotanya dari batu akik ini. Ini dikatakan pada umumnya akik. Kalau ini beda sobat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kehidupan ini akarnya dari sini. Dari ini melahirkan ini. Nah, karenanya ini derajatnya lebih di atas ketimbang batu akik ini. Dikarenakan apa? Kehidupan kecubung ini dia tidak dari tanah, kehidupannya dari bebatuan. Hanya itu saja ya kejelasan mengenai bebatuan yang bagus untuk kita bikin batu permata yang berupa cincin misalnya. Hanya itu sobat, karena keistimewaan kecubung ini beda banding akik. Dikarenakan apa? Kecubung ini mahkotanya oleh bebatuan akik. Karena akik ini bersifat bongkahan, sedangkan kecubung ini kehidupannya di atas bongkahan akik. Hanya itu saja yang bisa kita jelaskan mengenai ini semua. Coba rekan sobat selidiki. Banyak sih. Memang tema-tema yang lainnya kan jelas ada mengenai bahwa kecubung itu kehidupannya lebih di atas dari bebatuan akik. Dikarenakan apa? Kalau akik kan kehidupannya dari tanah, beda dengan cubung. Kecubung kehidupannya dari bebatuan, bukan dari tanah ya kan. Coba kita cari. Nah ini sudah rekan sobat. Nah di dalam yang ada bolong dikit ini yang ada bolong ini. Nah di situ ada kehidupan apa? Sorry, kameranya ngeblur. Ada kehidupan kecubung gitu di dalamnya itu. Nah sama seperti ini. Nah ya kan. Nah kan agak kristalan ke kristal-kristalan gitu. Nanti lama-lama ini kalau membesar dia bakal berbentuk seperti ini rekan sobat. Semakin membesar maka jadilah yang seperti ini ya kan. Terus lama kelamaan ya jadilah seperti ini ya kan. Karena orang bingung kenapa kata orang kecubung boleh dikatakan batu mulia. Dikarenakan kehidupannya di atas bebatuan akik gitu. Sedangkan akik ini hanya akar dari kecubung. Artinya kecubung inilah mahkotanya dari batu akik. Oke, hanya itu saja rekan sobat. Kurang lebihnya kita banyak-banyak minta maaf. Dan selebihnya kita juga banyak-banyak terima kasih ya atas perhatian rekan sobat semuanya mengenai tema pengenalan dari berbagai keterangan antara akik dan batu kecubung, cumbung kata orang. Dan selebihnya tak lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.